mubin wa asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu shadiqil wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat peserta tafsir Al-Quran, pemahaman tafsir Al-Quran secara komprehensif. Jumat lalu kita bahas sampai ayat 34 ya, soal iblis sujud kepada manusia tapi dia menolaknya gitu lah. Sekarang ini akan dibahas mungkin oleh Pak Ustadz Kiai Haji Dr. Ali Ahmadi LCMA Al-Hafiz. Tafsir ini adalah ilmu yang tentang pemahaman Al-Quran, menerangkan maknanya sekaligus menggali hukumnya dan juga serta menerangkan ibrahnya. Ibrah itu artinya peristiwa yang terjadi di dalam hikayah di Al-Quran itu. Nah itulah kita akan simak mendengarkan dengan khusyuk untuk penjelasan dari Bapak Ustadz Ali Ahmadi. Apakah sudah hadir ya Pak Ali ya? Assalamualaikum Pak Ustadz Ali. Belum ada Pak. Belum ada kelihatannya. Belum ada sih. Baru 11 orang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sambil nunggu Pak Kiai, jadi mungkin saya akan bacakan terjemahan dari tafsir Ibnu Katsir. Ini kebetulan saya megang surat Al-Baqarah ayat 34. Kita ngulang ya. Saya kemarin kebetulan nggak bisa ikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasjadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman, ya Allah berfirman, lil malaikati isjudu, pada malaikat, usjudu. Jadi ini usjudu tuh kalau kita orang pesantren bilang nih fi'il amar, menyuruh ya. Bersujudlah kalian pada Adam. Usjudu li Adama. Fasajadu, maka sujudlah para malaikat ya. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaro. Karena iblis itu ada enggan ya. Jadi enggan dan takabur. Takbaro itu takabur atau sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia adalah termasuk golongan orang-orang kafir. Hal ini merupakan penghormatan yang besar dari Allah SWT buat Adam dan dapat dilimpahkan kepada keturunannya, yaitu ketika Allah SWT memberitahukan bahwa dia telah memerintahkan pada para malaikat untuk bersujud menghormati Adam. Jadi disujud di sini bukan diartikan dengan sujud menyembah, tapi menghormati Adam. Kenyataan ini diperkuat oleh banyak hadis yang menunjukkan bahwa hal tersebut benar-benar terjadi. Antara lain ialah hadis mengenai syafaat yang telah disebutkan di atas dan hadis mengisahkan Nabi Musa alaihissalam, yaitu Rabbi arini adamalladzi ahrojana wa nafasahu minal jannah. Falamma ijtama'a bihi qala anta adamu alladzi khalaqahu Allah biyadihi wa nafaqa bihi min ruhihi wasjada lahu malaikatah. Jadi yang artinya, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku Adam yang telah mengeluarkan diri kami dari dirinya sendiri dari surga. Ketika Musa telah bersama dengannya, Musa berkata, engkaulah Adam yang telah diciptakan oleh Allah dengan tangan kekuasaannya, dan dia meniupkan sebagian dari rohnya kepadamu
dan memerintahkan kepada para malaikatnya untuk bersujud padanya. Hadis secara lengkap akan dikatakan kemudian insyaallah. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan pada kami Quraib telah menceritakan dan sebagainya bahwa pada awalnya iblis itu merupakan suatu golongan dari kalangan para malaikat. Jadi ada dalam satu kisah bahwa dalam kisah Sul Anbiya itu iblis diciptakan 2000 tahun sebelum Adam. Jadi Adam kemudian 2000 tahun maksud saya, 2000 tahun setelah Adam. Kemudian di sini bahwa iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Jadi kalau iblis dari api, malaikat dari cahaya dan manusia dari dari tanah. Mohon maaf karena Pak Ustadz Pak Yai sudah hadir, maka mohon maaf Pak Ustadz diisi waktu Pak Ustadz. Kami persilahkan Pak Ustadz. Bagus tuh Pak, luar biasa. Saya dengerin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, kita udah buka tadi Pak Ustadz mukadimahnya. Iya, Masya Allah luar biasa. Saya keberapa sekarang nih Pak? (34) ya hari ini, insya Allah, Ustaz. Iya. Al-Baqarah 34. Iya. Masya Allah luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma وصلي وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه مسار على نهج الدين ثم بعد. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut saja. Jadi mohon maaf tadi seharian kita simaan 30 juz tadi. Langsung di ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو
tawwabur rahim. Ya, Sadaqallahul azim. Ada yang baca terjemahannya dulu, Bapak Ibu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Ayat 35. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat sesukamu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Ya, Sadaqallahul azim. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara tekstual yang dekat, makna yang dekat itu adalah yang ada di teks yang ada. Ya, bila sudah mafhum atau bisa dimengerti. Itu yang pertama, dan memang ada kaitan-kaitan jadi dengan ayat-ayat yang lain. Kita sudah pernah membaca yang ada di surat Thaha tentang Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, surat yang ke 20 ayat. Dan di awal jadi surat Al-A'raf ya, surat 7 ya, redaksi nusus atau tag-tag ini saling jadi terkait, dan Allah Maha Agung, Allah Maha Besar ya di dalam berfirman ya pasti ya. Kalau Bapak Ibu mau mencoba membandingkan di surat Thaha mulai ayat yang ke 115, surat 20, nanti kita akan mendapatkan, jadi sebelum mencari penguat-penguat yang lain. Coba 115 Bapak Ibu. Ya, dan seterusnya di surat yang ke-20. Ya. Atau H ya Pak Ustaz. Ya, coba. 115. Dan seterusnya biar kita dapat ininya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan Adam dahulu untuk tidak memakan buah kayu khuldi, tetapi ia lupa dan tidak kami lihat padanya kemauan yang kuat. Terus. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah, tunduklah kamu kepada Adam. Maka mereka sujud kecuali iblis, ia membangkang. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya iblis ini musuhmu dan musuh istrimu. Maka janganlah ia sampai mengeluarkanmu berdua dari surga. Sudah tentu engkau nanti akan celaka. Sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan di dalamnya surga dan tidak pula tanpa busana.
Sesungguhnya kamu di dalamnya tidak akan merasa dahaga dan tidak pula ditimpa panas matahari. Kemudian setan merayunya dengan berkata, "Hai Adam, maukah kamu saya tunjukkan kepada pohon kuldi, pohon yang menjadikan kamu kekal dalam surga dan kerajaan yang tidak akan rubuh atau jatuh?" Maka keduanya memakan buah pohon itu. Tiba-tiba tampaklah aurat mereka, lalu mulailah mereka menutupinya dengan daun-daunan yang ada dalam surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah ia. Lanjut ya Pak. Kemudian Tuhan memilihnya menjadi orang yang diridhoinya dan diterimanya taubatnya dan memberinya petunjuk. Allah berfirman, "Turunlah kamu dari surga, sebagian kamu akan menjadi musuh yang lain. Apabila datang kepadamu petunjukku, maka siapa yang mengikutinya, ia tidak akan sesat dan tidak pula akan celaka." Iya. Dan Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Iya, di surat Al-A'raf ayat yang dari 19 ya. 19 ya, surat yang ke-7. Surat ke-7 ya. ayat berapa Pak Ustadz? 19. Al-A'raf 19. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah berfirman, "Hai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah mana yang kamu sukai berdua, dan janganlah kamu hampiri pohon ini. Sekiranya kamu menghampirinya, niscaya kamu berdua termasuk orang yang zalim." Yes. Lalu syaitan merayu keduanya agar membuka auratnya yang tertutup serta ia berkata, "Tuhan kamu melarang menghampiri pohon ini agar kamu jangan menjadi malaikat atau supaya kamu jangan tinggal tetap dalam surga ini." Dan ia bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya aku pemberi nasihat yang jujur kepada kamu berdua." Maka setan menipu keduanya. Setelah keduanya merasakan rasa pohon itu, kelihatanlah oleh keduanya auratnya dan langsung keduanya menutupinya dengan daun surga. Kemudian Tuhan mereka berseru, "Apakah aku tidak melarang kamu dari mendekati pohon itu? Dan aku katakan peringatkan bahwa setan itu adalah musuh kamu yang nyata." Keduanya berkata, "Hai Tuhan kami telah bersalah menganiaya diri kami sendiri, dan sekiranya Engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, barang tentu kami masuk orang yang merugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu, sebagian dari kamu memusuhi bagian lain, dan bagimu di muka bumi tetap tinggal dan kesenangan untuk sementara waktu selama hidupmu." Iya, Sadaqallahul azim. Ya, dari muqaranah, membandingkan, mendekatkan ayat-ayat tadi, ya, saya kira perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya menjadi jelas ketika mengatakan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran Karim, ya bahwa Adam alaihissalatu wassalam diletakkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sudah baca, tapi kita juga ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Adam alaihissalatu wassalam juga berfirman bahwa akan menjadikan khalifah di bumi, gitu ya. Dan itu adalah sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalatu wassalam. Ya, ketika diciptakan, ya kalau prosesnya
ada di tafsir Ibnu Katsir tadi, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Dan dipajang dulu kalau hadis bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya, begitu, ya. Lalu ditiupkan roh dan baru sampai pusar, udel, ya, maka kemudian sudah pengen bergerak atau pengen berdiri, maka dikomentarin juga dalam firman Allah, wa kanal insanu ajula, manusia itu tergesa-gesa atau terburu-buru, begitu. Ya, ini dari ayat-ayat aja dulu. Maka jadi tentu surga adalah ada, kemudian bumi adalah ada, dan hubungannya ya berarti karena memang awalnya jadi Allah sudah jadi menawarkan dan berfirman akan menciptakan, meletakkan khalifah di bumi ini, dan menimbulkan pertanyaan tentu di Al-Baqarah 30 yang masih dekat, taj'alu fiha man yufsidu fiha, ya, maka berarti adalah jadi memang secara tertib jadi firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya di surga, ya proses nyatanya terjadi persaingan dan terjadi sebab di situ. Diciptakan di surga dan penciptaannya hari Jumat, kemudian merasa lonely sendiri, seenak-enak apapun sendirian itu menjadi tidak enak, maka Allah ciptakan jadi pasangannya. Dan terjadilah proses yang juga di Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan semua yang ada kecuali satu. Ya, dan tentu itu ujian, karena pada waktunya ketika semua kita itu ada di surga itu nggak ada larangan di sana. Jadi aturan itu nggak ada di surga, karena sifat surga itu naim. Jadi semuanya enak, ya. Kemudian la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada khawatir, gusar dan seterusnya. Nah, maka ketika itu ada aturan, ada larangan, dan rumpun makhluk bisa kumpul di situ, ya. Dan akhirnya harus turun, makanya harus turun, karena di surga masa ada makhluk yang berkhianat, kira-kira begitu. Padahal jadi surga itu adalah ending dari sebuah perjalanan. Nah, kemudian ada yang membangkang, ya, ada yang membangkang dan ada yang tidak taat. Padahal surga itu adalah tempatnya orang yang bertakwa. Jadi orang yang diberi kabar gembira oleh Allah, basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Kadang-kadang Allah itu meluluskan jadi irodahnya itu melewati banyak cara. Jadi termasuk kalau ada nasihat yang paling jujur dari nasihat setan, ya diantaranya ketika mengganggu Adam supaya memakan buah terlarang, padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang tanpa jadi memakan itu ya otomatis memang akan ada di surga. Karena jadi tidak ada syahwat, dalam arti syahwat yang jadi menghasilkan keturunan, ya biologis, ya kemudian tidak ketahuan auratnya gitu. Maka dengan sebab memakan larangan itu atau menerjang larangan itu, maka semua ayat mengatakan jadi mereka
berdua tahu auratnya. Dan di situ ada banyak hal tentu. Kemudian merasa malu, kemudian harus menutupin. Nah, begitu. Jadi kemudian ada syahwat yang jadi menghasilkan efek keturunan. Jadi banyak hal. Dan disinilah jadi Allah melewatkan jadi irodahnya itu dengan lesan kadang bahkan yang tidak taat kepada Allah. Dan itu banyak sekali contoh-contoh yang ada. Misalnya, jadi kalau yang lain Allah melewatkan jadi Ibrahim alaihissalatu wassalam harus membangun Masjidil Haram. Maka jadi awalnya kalau sejarahnya kan melewati lesanya Sayyidatina Sarah, jadi istrinya. Jadi ketika setelah mempunyai putra Ismail alaihissalam, maka jadi merasa berat dan sesak dadanya. Padahal dengan Hajar pun juga yang mempunyai ide adalah beliau juga. Akhirnya mengatakan itu harus tidak ada di sini, gitu. Yaitu riwayat yang ada. Dan akhirnya si saat Ibrahim alaihissalam sedih dengan ucapan itu, maka bermunajat kepada Allah. Ternyata memang perintah Allah, kamu harus pergi, pergi untuk meletakkan jadi anak itu. Nah, akhirnya dalam perjalanannya juga jadi kan tidak tahu mau kemana. Ketika tanya kemana ya Allah, maka ada wahyu, ada ilham, ikutin aja. Jadi jalannya unta kamu itu. Maka jalan dan tentu adalah pada suatu tempat. Dan Al-Quran mengatakan di surat Ibrahim ya surat 14, Bapak Ibu boleh baca, yaitu di ayat yang ke-37. Ya, surat Ibrahim ayat 14 ayat yang ke-37. Coba dilihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah Ya, silakan. Ibrahim 14:37 ya Pak. Ya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan atau memungkinkan anak cucuku di lembah yang tandus, tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah. Engkau baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, aku lakukan yang demikian agar mereka tetap selalu mendirikan salat. Jadikanlah hati manusia selalu rindu menemui mereka, dan beri rezekilah mereka dengan buah-buahan agar mereka bersyukur. Itu adalah Ismail kecil, ya, diletakkan di tempat yang tandus itu. Kira-kira 4.000-an tahun yang lalu, orang mengatakan 4.400-an tahun yang lalu. Ya, dan tentu ya tidak seperti Mekah yang ada sekarang ini. Sedangkan 100-200 tahun yang lalu aja. Jadi yang melihat sejarahnya masih sangat berbeda kan, ya. Ya, jadi seperti itu. Maka sebuah perjalanan yang sangat berliku, panjang dan jauh, ya. Allah melewatkan irodahnya itu dengan lesan-lesan tadi. Mungkin kalau cerita yang agak dekat dan kelihatannya kayak keguyonan adalah ketika kisahnya Imam Al-Ghazali di saat proses belajar, lalu bawa coretan-coretannya, ya,
bukunya, tas kreseknya kalau sekarang, lalu di tengah jalan dibegal ya oleh tukang begal, dan dia menangis. Ya, kemudian karena menangisnya serius, ditanya oleh begal, kan kenapa kamu menangis sampai seperti itu? Ya karena di situ ada ilmu saya. Jadi di tas itu, di coretan-coretan itu, maka saya sangat sedih. Kamu boleh jadi mengambillah apa yang kamu mau, tapi jadi buku-buku itu, atau ya di saat itu ya tahun 400 sekian Hijriah, ya ambillah, kecuali coretan-coretan ilmu itu. Begal itu ketawa, ya. Jadi ketawanya sambil nyeletuk lah, kira-kira orang alim kok ilmunya ada di buku gitu. Tapi omongan begal itu ternyata terkesan oleh Al-Ghazali, betul juga. Karena kalau jadi ilmunya ada di buku atau di alat yang lain, ya kalau itu hilang dan ketinggalan ya tidak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya semua ilmunya dihafal oleh dia. Jadi mahfuzun fis sudur, yaitu terjaga jadi di dada kita, gitu. Nah ini kan melewatkan sebuah takdir, tapi kadang lewat dengan jadi omongan-omongan yang memang dititipin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang namanya setan itu tidak pernah baik. Dan kalau baik pasti ujungnya tidak baik, begitu. Dan itu ada kisah yang sangat menarik, bahwa jadi seseorang yang mau pergi jadi ke masjid dan untuk melaksanakan jadi sholat, tapi dia adalah orang yang cacat, dan kemudian dengan upaya yang sangat sulit itu, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi menghapus dosa-dosa. Maka pada suatu hari ada orang yang baik dan kemudian menggendong jadi orang yang cacat tadi untuk ke masjid. Nah, pada akhirnya kan ditanya, siapa kamu? Baik banget, kamu mau tahu siapa saya? Saya adalah setan. Ya. Nah, kenapa kamu berbuat seperti ini? Ya saya meskipun berbuat baik bukan tujuannya baik, karena saya sangat benci ketika jadi Allah memaafkan kamu semuanya ini, dosa-dosa kamu dimaafin karena kegigihan kamu untuk berjibaku berlelah-lelah. Nah begitu, maka saya enakan supaya kamu yang masih ada tidak dimaafkan oleh Allah. Tidak ada setan itu baik, itu tidak ada sebetulnya. Nah gitu. Jadi banyak hal yang ada di ayat-ayat tadi, tapi konteksnya adalah misalnya tafsir itu jadi adalah Al-Quran bil Quran, Al-Quran bis sunnah, kemudian Al-Quran Al-Quran dengan Quran, Al-Quran dengan perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran dengan perkataan sahabat atau tabi'in, dan kemudian Al-Quran dengan bahasa. Ya begitu. Itu yang sering jadi dikatakan namanya bil ma'thur. Ya, bil ma'thur, yaitu dengan jadi cuman sekedar untuk mempertemukan teks-teks yang ada saja. Nah, meskipun mempertemukan juga memang tetap ada unsur rasional di situ, karena jadi untuk memunasabahkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, tentu itu adalah memang harus sudah memahami topik hampir secara keseluruhan. Nah, kemudian ada jadi tafsir birra'yi, tafsir menggunakan akal, dan itu pun
juga tentu ditolerir dan tidak ada masalah bila kemudian memang kita juga mengikuti kaidah-kaidah rasionalitas dan para alim ulama memberikan bimbingan, yaitu ya bisa memahami dengan baik, mencari titik-titik temunya dan seterusnya. Nah itu. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada poin yang sangat menarik di sini ya. Kemudian salah yang mana yang kemudian harus ditebus. Ini juga menarik karena ada, jadi misalnya komunitas meyakini jadi menebus dosa asal. Allah aja sudah memaafkan. Jadi ketika membaca ayat yang ke-35 tadi, ayat 30 berapa? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yang ke-37 sudah ada tafsirnya tadi di surat Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf yang Ibu baca tadi, bahwa ketika keduanya sadar bahwa dia telah jadi melakukan pelanggaran, ya melakukan pelanggaran, maka kalau dibaca yang di surat Al-Baqarah 37, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Ya. Kalau di Al-A'raf sana kemudian langsung jadi berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yaitu yang ke-23. Nah, gitu, karena dia sadar melakukan jadi pelanggaran. Pelanggarannya apa? Pelanggarannya adalah tidak konsisten untuk berpegang bahwa jangan menyentuh itu, gitu, jangan mendekati, ya itu. Nah, tapi memang hikmah di balik itu, kalau tidak makan itu, ya maka jadi apa, informasi Allah yang di surat Al-Baqarah 30 itu bahwa akan menjadikan khalifah di bumi itu nggak terjadi, ya nggak terjadi. Dan prosesnya jadi memang harus turun dan harus ketahuan auratnya. Kalau di bumi tidak punya keturunan, ya yo punah. Nah gitu, maka kemudian jadi tempatnya syahwat, tempatnya bekerja, tempatnya itu, jadi itu adalah adanya di bumi ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi sungguh kami telah menciptakan manusia itu di dalam jadi kepayahan. Proses-prosesnya seperti itu. Ya. Memang kemudian ada pertanyaan, lu berarti jadi setan itu ada di surga kan? Ya karena kan mengganggu tadi, mengganggu Adam, memprovokasi supaya mau jadi berbeda dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Berarti ada provokator kan di situ. Nah karenanya jadi diturunkan, karena itu tempatnya ada di bumi. Nah, makanya kemudian turun, kamu sebagian kamu akan jadi menjadi persaingan, kompetitor, permusuhan, bahkan sudah disebutkan di situ. Maka jadi surga memang tidak tepat dan tidak layak jadi untuk itu. Tapi ketika masih dalam jadi proses atau pentahapan, maka jadi itu adalah terjadi. Makanya nanti ketika sudah waktunya, ya sebagaimana yang dikatakan, difirmankan oleh Allah surat 22, catat dulu ayat 18 misalnya, ya surat 22 ayat 18, kemudian di surat Asy-Syura, ya surat Asy-Syura surat yang ke-42 ayat yang ke-7 gitu.
Maka jelas-jelasan di situ jadi dikatakan separuh manusia itu akan masuk neraka, separuh ya. Jadi karena bahasanya katsir itu banyak. Kemudian kalau jadi di surat Asy-Syura itu adalah separuh gitu. Nah, sekarang sambil dibaca yang disebutkan tadi surat 22 ayat yang ke-18. Silakan. Ya. Surat 22 ayat 18 Ustaz. Ayat 18 ya. Betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidaklah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antaranya manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakan. Sungguh Allah berbuat apa saja yang dikehendaki. Ya, jadi di situ kalau manusia itu jadi banyak manusia yang berhak untuk mendapatkan siksaan. Banyak, ada kata banyak di situ. Ya, kemudian di surat Asy-Syura surat 42 Bapak Ibu yang kami muliakan, dilihat nanti di situ ada fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Coba lihat. Ayat berapa? 7. Asy-Syura 42 ayat 7. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau Al-Quran berbahasa Arab agar engkau memberikan peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan penduduk sekitarnya, dan supaya engkau memberikan peringatan akan hari berkumpul yang tidak diragukan lagi, hari kiamat. Segolongan manusia masuk surga dan segolongan lain masuk neraka. Nah, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi alurnya tadi ya tidak ada, karena surga itu adalah perjalanan akhir, masa di awal di surga. Makanya itu adalah transit, dan kemudian harus memulai mempunyai amal, mempunyai dharma, dan kemudian nanti ada hitungannya, ada hisabnya. Jadi kemudian yang masuk neraka, yang masuk surga. Begitu prosesnya. Jadi menjadi di belakang fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Dan buktinya nanti jadi setan itu tidak ada yang masuk surga. Jadi semuanya masuk neraka. Nah, gitu. Jadi karena kejahatannya tadi dan amalnya. Ya. Kemudian sudah disampaikan dan difirmankan, semuanya adalah kemudian ketika qulna bitu atau qala bitu, jadi kami berfirman pada turunlah kalian semuanya. Nah, di fitnah jadi atau cobaan yang tadi disebutkan permusuhan itu pada dasarnya adalah jadi yang sudah terjadi di awal, yaitu Adam alaihi salatu wassalam, ya, kemudian dengan sebab itu disuruh turun dan berlanjut, dan setan itu bisa nyelusup kemana-mana, minal jinnati wan nas, dan kata hadis inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam, setan itu bisa nyelusup jadi dalam aliran darah manusia. Iya, jadi
Begitu kalau berbentuk setan secara langsung pasti tahu itu setan, maka orang tidak terganggu. Tapi yang jadi mengganggu manusia adalah spiritnya atau kekuatannya setan, tapi dia berbaju yang beraneka ragam, ya, berbaju orang. Makanya ada minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, ya. Kemudian ya berbaju yang lainnya juga. Makanya kata Rasul, hadis sahih, ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kamu dengan jadi dunia dan perempuan, meskipun juga disitulah jadi letaknya kemuliaan, kebaikan dan sarana bila jadi memang bisa diatur dan dikelola dengan baik, ya, begitu. Ya, fattaqud dunya wattaqun nisa, begitu. Jadi bahasanya artinya bisa berbaju apa-apa, jadi bisa berbaju orang, maka disebut orangnya kesetanan, begitu. Kemudian bisa berbaju yang lainnya. Inna dunya hulwatun khadirah. Hadis sahih, dunia itu adalah keitoe sangat memukau, hijau royo-royo gitu loh, kata hadisnya. Maka ya udah langsung jadi gemerlapnya itu. Kemudian kalau menjadi tujuan, maka hilang semua amal itu, tidak ada yang sampai ke akhirat. Surat Hud ayat 15 dan 16, surat 11. Ya, silakan surat 11. Ya. Surat 11 ayat 15 dan 16. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kesempurnaan pekerjaannya di dunia itu, dan mereka tidak dirugikan. Orang-orang itu tidak memperoleh kebahagiaan di akhirat, melainkan neraka. Dan di situ tiada berguna apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terbuang percumalah apa yang telah mereka kerjakan. Artinya apa? Sadaqallahul azim. Jadi tadi saya bilang dunia itu sangat penting, ya. Tapi pentingnya adalah jadi di saat waras orangnya. Kalau ndak waras juga nggak penting dunia itu sebetulnya. Makanya kalau udah orang itu sakit ya nggak doyan banyak hal, nggak penting dunia. Apalagi kalau sudah sakaratil maut, ditawarin restoran juga nggak enak juga, ditawarin jadi gadis juga nggak mau juga, nggak penting dunia itu gitu, ya. Coba nyambung nggak nih bapak ibu yang gini-gini, ya nggak akan penting, ya. Orang sakit ya butuh, apalagi kalau sakaratil maut, nggak ada isinya, cuma lafal Allah doang. Nah, disinilah letaknya. Jadi laqad khalaqnal insana fi kabad, dan harus turun memang. Jadi takdir Allah itu harus turun Adam alaihissalatu wassalam. Karena di surga bukan tempatnya untuk beramal, hanya untuk menikmati. Ya, jadi dan belum memulai. Permulaan itu harus dari dunia. Ya, karena di situ ada yang perlu dihisab. Nah, kalau di surga apa yang mau dihisab? Surga itu setelah hisab posisinya. Ya, kemudian harus ada hisab, dan hisab itu atau akuntabilitas, perhitungan harus ada yang dihitung, yaitu kamu berapa lama hidup di dunia, begitu. 100 tahun ngapain aja, kan ditanya-tanya. Nah, itu kan tidak ditanya, belum ada. Maka memang harus mengaitkan ayat yang ke-30 itu dengan yang lain-lainnya. Jadi nggak ada yang perlu ditebus, nggak ada.
Misalnya ada orang mengorbankan dirinya jadi kemudian untuk menebus dosa asal, itu jelas konsep secara rasional itu tertolak sebetulnya. Nah gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan dielaborasi aja. Jadi dari pengetahuan yang mana silakan aja. Saya sampaikan ke Bapak Ibu kembali. Jadi kalau makna jadi sudah jelas, dan itu ada satu power dari kekuatan yang jadi dieksplisitkan jadi berbeda, yaitu karena kalau jadi informasinya kan bahwa Adam di surga, kemudian dilarang mendekati ini, tapi kemudian jadi ada yang menunjukkan, kemudian akhirnya jadi memakan itu, dan kemudian jadi Allah karena al-hukmu bil-dhawahir, hukum itu harus jadi yang ada datanya, yaitu datanya kamu melanggar gitu, maka orang melanggar itu kudu kena hukuman meskipun dimaafkan. Tapi hukuman itu kalau para ahli li hikmatin aradahallah, karena ada rahasia dan hikmah yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ada keberlangsungan jadi kehidupan. Ya, begitu makanya jadi kalau orang berkeluarga itu jadi di Quran innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Hartamu anakmu itu ya cobaan. Tapi koma dilanjutkannya oleh Allah, tapi di dalamnya ada pahala besar. Tuh. Kemudian di surat At-Taghabun sana ada ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya. Jadi orang yang beriman, sesungguhnya sebagian pasanganmu dan anakmu adalah jelas musuh kamu. Tapi bila bisa mengelola dengan baik, ternyata di situ adalah jadi banyak pahala dan kemuliaan. Jadi itulah jadi dunia. Makanya kalau kita menamakan al-hayatu hayatuna, jadi hidup ini adalah sangat menentukan. Hidup yang sekarang ini. Ya, jadi kalau secara teks seringkali dikatakan yang penting itu adalah akhirat. Benar, karena dilihat dari sebuah jadi ending. Tapi orang itu tidak akan punya akhirat kalau tidak punya dunia ini. Tidak punya jadi akhirat yang baik kalau tidak punya dunia yang baik. Makanya ada ayat di surat Al-Isra, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat nanti akan buta juga. Buta di sini itu maksudnya tidak mengenal manfaat dan tujuan hidup. Jadi sangkaning paraning dumati. Ya makanya jadi harus kamu dari mana, mau kemana, untuk apa, begitu. Ya terima kasih Pak Ibu, silakan dielaborasi saja untuk Ustaz, apa. bisa ini Pak Ustaz minta penjelasan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz menyebutkan bahwa di surga itu kan di ayat 35 sudah dijelaskan bahwa bisa apa saja kecuali mendekati ini pohon gitu ya. Iya. Nah pertanyaannya padahal surga itu sendiri kan bebas kalau tadi Pak Ustaz disebutkan. Nah sekarang seolah-olah kan ada kontradiktif gitu. Itu apakah dalam konteks ini surga yang didiami katakanlah uskun tadi oleh Adam dan pasangannya Ibu Hawa itu bukan surga yang nanti kita tempati, itu seperti apa Ustaz? Iya. Betul. Nah itu yang ada dua pandangan. Yang pertama, makanya tadi saya menggunakan juga kata transit.
kenapa kok ujuk-ujuk di situ? Nah, gitu. Padahal yang namanya surga itu adalah menjadi bagian dari proses perjalanan. Nah, itu. Jadi harus ada amal, harus ada dharma, harus ada lelah dulu. Itu hukum ya, kauninya juga seperti itu. Nah, tahu-tahu kok Adam sudah ada di situ. Nah, gitu. Maka ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa surga itu adalah surga yang nanti kita ke sana. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Maka jadi ulama memahaminya ada surga yang lain yang dimaknai adalah sebuah taman yang indah, meskipun secara pendapat itu jumhur mayoritas jadi mengatakan bahwa surga itu ya surga yang nanti kita akan diletakkan di sana, amin ya rabbal alamin. Tapi kalau melihat bahwa jadi ada aturan, kemudian ada cobaan, maka itu tidak surga yang nanti, ya memang kayak semacam taman khusus yang enak disiapin oleh Allah, ada segalanya, dan kecuali satu itu, ya gitu. Maka tadi saya mengatakan li hikmatin aradallah. Jadi ada satu hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ilmu tasawuf itu ada yang namanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, kalau misalnya disebut rahasia Allah, sebetulnya secara jadi firman itu bagi yang bisa mempertemukan kayak tadi yang ayat yang ke-30, ya kan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini Adam belum diciptakan, tapi Allah sudah berfirman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, begitu. Maka ini adalah yang hikmah, tapi sesungguhnya sudah Allah firmankan gitu. Jadi Allah ya di dalam prosesnya itu adalah jadi memampirkan siapa aja di suatu tempat, tapi memang bukan ada di situ. Nah, kemudian harus ada jadi proses. Ya, dalam teori ilmu Allah itu adalah al-wuduh wal bayan, namanya wal kashfu. Ilmu Allah itu ketok kabeh, cetok welo-welo gamblang. Tidak ada besok, tidak ada nanti. Jadi semua kelihatan, tapi jadi itu diletakkan di situ dan kemudian harus memulai dari awal. Makanya qulna bitu minha jami'a, begitu. Jadi pendidikan kalau Adam ada di surga, maka atau ada di taman itu terus, ya tentu tidak ada kita, begitu. Ya tidak ada Indonesia, tidak ada kompetisi pemilu dan seterusnya, nggak ada. Kan nggak ada kita, nggak ada. Jadi begitu. Ada dua pendapat tadi, meskipun tetap kalau dalam konteks pendapat ahli tafsir, tetap yang mayoritas adalah mengatakan surga yang juga nanti para ahli surga itu masuk ke sana. Nah, begitu. Ada aturan juga nanti, cuman aturannya tidak, ahli surga itu tidak boleh, tidak diperlihatkan oleh Allah neraka. Tapi neraka, ahli penghuni neraka itu diperlihatkan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan surga. Karena itu bagian dari siksaan. Jadi sedihnya luar biasa. Ternyata di surga enak banget ya gitu. Jadi, nah tapi kalau orang penghuni surga nggak boleh, karena tidak boleh ada terenyuh, sedih. Nah itu nggak ada. Ya, itu barangkali Bapak yang bisa disampaikan. Ya. Terima kasih Ustaz.
Ya silakan kalau masih ada dari Mohon- sudut yang lain, banyak juga sebetulnya sih di ayat-ayat itu yang terkait dengan ini. Adam alaihi Ya. salatu wassalam. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ustadz. Silakan. Ah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebetulan saya pas buka-buka ini ada ayat, ada surat Ya. yang mirip-mirip dengan Al-Baqarah 34 ini, paling tidak sebagian teksnya gitu, yang itu Al-Kahfi 50, Pak Ustadz. Iya. Itu saya Ya. mungkin nanya begini, itu apakah tafsirnya ditafsirkan sama atau berbeda, atau paling tidak secara substansi pesan moralnya sama atau berbeda? Itu saja Pak Ustadz. Saya agak baca, tapi agak panjang yang di Nggak apa-apa, ya Bapak baca aja, sebentar. dibacain. Nanti Terjemahan. terjemahannya saya coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhan. Patutkah kamu mengambil dia patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin lain daripadaku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Demikian, Iya. Pak Ustaz. Iya, karena Mohon pencerahannya, tafsirannya. iya. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ya. Jadi bahwa itu adalah satu rumpun kan. Jadi saya suka mengatakan juga bahwa malaikat, jin, setan, iblis itu satu rumpun api, ya gitu. Kira-kira begitu. Nah kemudian cahayanya jadi malaikat diciptakan oleh Allah, bara apinya kan gitu. Ya kemudian ada jin, itu ada hadisnya. Kemudian lahibun nar, jadi itu kan api itu kan kalau itu kan membumbung begitu kan, membumbung ya, maka itu jadi diciptakan menjadi setan. Nah ini adalah grup yang dimaksud adalah grup itu. Jadi grup api, ada yang dari cahayanya, ada yang dari panasnya dan seterusnya. Ya maka jadi kata aba itu maknanya imtana'a illa iblisa aba, itu yang ada di surat Toha. Dan iblis itu dari kata abalis ya begitu, artinya adalah pembangkang. Apakah jadi surga itu tempatnya orang pembangkang atau makhluk yang membangkang? Tentu kan tidak, itu maksudnya. Nah makanya itu adalah kemudian mempunyai makna transit itu tadi, itu di situ ya. Nah, jadi dan belum ada kiprah mereka. Kalau ada kiprah, kalau tidak ada kiprah kok tahu-tahu ada di surga, itu bagaimana? Makanya memang Allah menciptakan dan diletakkan di situ, dan setiap Allah jadi memutuskan sesuatu itu adalah ada alasannya, ada illah ya, ada illah. Nah, gitu. Karena apa? Karena subhanallah, maha suci Allah dari abas. Abas itu main-main. Semuanya ada kekokohan, ada alasan yang kuat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Aku tidak akan menyiksa hambaku jadi selagi aku belum jadi mengutus para rasul. Itu. Nah kalau sudah mengutus para rasul, sudah menyampaikannya, sudah membimbing, ternyata tidak mau, nah itu baru ada siksaan. Itu surat Al-Isra ayat yang ke-13, 14 dan seterusnya ya. Nah itu, maka di situ adalah qulna lil malaikatis
judu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Jadi maka semuanya pada memberikan penghormatan kepada Adam kecuali yang tidak mau memberi penghormatan. Maka kemudian muncul kata iblis. Itu adalah jadi pendapat para ahli tafsir karena artinya membangkang. Nah, kalau belum ada perintah maka tidak bisa diketahui apakah orang itu membangkang atau tidak, makhluk itu membangkang atau tidak, kan tidak ada. Karena yang dimaksud taat itu adalah patuh kepada apa-apa yang diperintahkan. Membangkang adalah jadi mau atau tidak mau dengan apa-apa yang diperintahkan, kan begitu. Nah, jadi karena mereka hidup jadi dicukupin, kayak misalnya jadi orang tinggal makan aja, maka secara ilmu zahir dan manusia itu adalah harus ada alasan, meskipun Allah Maha tahu bahwa hambanya yang ini itu adalah nanti akan memilih berseberangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Unik kalau jadi membaca misalnya janjinya Ibrahim alaihi salatu wassalam, surat Al-Mumtahanah ayat 4, jadi bahwa kami bermusuhan kepada kamu semuanya sampai kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa, kecuali untuk bapakku selalu akan aku mintakan ampun kepada Allah. Terus mintakan ampun kepada bapaknya dan memohon kepada Allah. Akhirnya Allah jadi memberitahu bahwa Ibrahim, bapak kamu jadi adalah memilih untuk tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu berhenti untuk meminta kepadaku. Nah, gitu. Ini bisa dilihat di surat Tobat, surat 9 ayat 100. Ya. Ada yang nyari dari 913? Seratus 13 Pak Ustadz. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taubah ya Pak. Tidak sepantasnya bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan orang-orang musyrikin, sekalipun mereka kaum kerabat sesudah terang pada mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Terus Ibrahim memintakan ampun untuk bapaknya karena janji yang sudah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala sudah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu musuh Allah, ia lantas berlepas diri dari bapaknya. Sesungguhnya Ibrahim seorang yang pengiba lagi penyantun. Iya, nah itu contoh. Jelas musuh Allah itu apa? Maknanya ada dua. Yang pertama adalah udah meninggal, dan meninggalnya diketahui bahwa dalam keadaan di luar iman ini. Atau Allah memberitahu kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meskipun diusir ya oleh orang tuanya, tapi tetap dia berjanji, saya akan tetap mendoakan kamu wahai ayah. Ini ada di surat Maryam. Ya, lalu terus aja mendoakan sampai istilahnya dikasih tahu oleh Allah, bahasanya adalah dia musuh Allah. Artinya secara catatan karakter, secara takdir, nah itu dia lebih cenderung kepada jadi berseberangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu. Kenapa bahasanya seperti itu?
Iya, jadi manusia itu di dalam tubuhnya itu ada dua potensi kemungkinan, yaitu kemungkinan power baik dan power yang tidak baik semua. Tapi kemudian jadi secara ilmu Allah Maha tahu bahwa si A si B ini, yang ini cenderung ke sini lebih dominan, yang ini jadi cenderung ke sini dominan. Ya. Kalau dikejar terus, Allah tahu kan kalau begitu, ya tahu lah wong ciptaan. Lalu kemudian ada yang lebih usil lagi. Nah kalau tahu kalau misalnya saya cenderung memilih yang maksiat, kenapa tidak dibalikin aja ke yang hidayah? Padahal Allah perkasa. Loh, lah fungsi akal dan fungsi membina nafsu itu nanti di mana? Makanya jadi di situ Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebetulnya yang ada di surat Kahfi sama, bahwa jadi iblis tidak mau memberikan penghormatan. Dan kalau bicara jenis, maka mereka satu rumpun. Jin itu artinya tidak kelihatan atau gelap. Kemudian jin juga untuk diambil menjadi nama satu makhluk yang tidak kelihatan, maka jadi itulah. Jadi jin kalau jahat maka disebutnya setan. Mbahnya jahat, iblis gitu. Tapi kalau jin itu berpeluang ada jin muslim. Makanya ada surat jin, itu jin muslim. Ya, inna sami'na Qur'anan ajaba. Jadi jin itu kalau Rasulullah lagi mendapat wahyu dan menyampaikan, dia ikut mendengarkan yang muslim itu. Kemudian dia menyampaikan kepada khalayak, jadi kelompok jin yang ada. Tapi kalau yang setan, ya nggak mau mendengarkan, dia selalu dendam setiap ada wahyu. Karena wahyu itu adalah menjadi bimbingan bagi kehidupan bagi orang, sehingga orang itu tidak mau berbuat salah. Makanya dia tidak suka dengan Rasulullah dan tidak suka dengan wahyu, karena wahyu itu sifatnya bimbing, ya, mengarahkan. Nah, maka itu adalah musuh, ya, musuh yang seperti digambarkan di surat Al-A'raf 112, ya, dan di surat jadi Al-Anbiya, di surat Al-Furqan surat 25 ayat 31, ya, 31, salah. Coba Ibu baca, Bapak, kalau ketemu di surat Al-A'raf 112. Ya. Al-A'raf 112 ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Jika tindakan ini dilaksanakan, niscaya mereka akan membawa ahli-ahli sihir yang ulung yang akan mengalahkan Musa. Kok begitu? Al-A'raf. Ayatnya wa kadzalika Al-An'am. Oh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Al-An'am. Ya. Tadi kata Pak Ustadz Al-An'am. Iya, betul. Al-An'am 112. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian dari mereka membujuk yang lain dengan kata-kata manis yang memperdayakan. Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Karena itu, biarkanlah mereka melakukan apa yang mereka adakan atau rencanakan. Jadi musuh para nabi ya orang selevel nabi dan setan selevel nabi. Dan udah dimulai ya dari
surga. Makanya jadi tidak di situ tempatnya. Kalau kamu mau pada eker-ekeran, tempatnya di dunia, bukan di surga gitu. Makanya semuanya pada eker-ekeran kan di di dunia ini. Maka kalau mau jadi hidup di dunia tidak eker-ekeran, itu kayak sudah membangun surga. Dalam wayang ada lakon Semar membangun kayangan. Gitu. Semar membangun kayangan. Tapi ya eker-ekeran itu bertengkar melulu. Di dunia ini tempatnya orang eker-ekeran. Ya, hanya sedikit. Ini juga bahasa Al-Quran sebetulnya sih. Omongan saya ini sebetulnya ada di Quran semua loh Bapak Ibu. Kalau dicari ayatnya itu kelamaan gitu. Makanya kalau yang ustadz kecil eker-ekeran sama ustadz kecil rebutan mimbar, setan-setan juga itu sebetulnya. Jadi tapi kalau diomongin setan nanti marah. Ya itu juga eker-ekeran ustadz kecil, eker-ekeran sama ustadz kecil gitu. Padahal sebetulnya jadi kalau mau jadi membuat surga di dunia, jadi yang penting tidak ada eker-ekeran, permusuhan dan seterusnya. Gitu, makanya karena tidak bisa, ya udah nanti diberikan oleh Allah di surga kehidupan yang damai, yang begitu indah. Ya. Nah kalau orang yang jahat, setan yang jahat, maka sebetulnya tidak diangkat jadi pemimpin. Tadi kan begitu surat Kahfi. Dan yang ngangkat juga kan manusia juga. Ya gitu. Kenapa mengangkat? Ya kadang-kadang mata kita ini tertutup dengan sesuatu karena anda ini. Ya kalau sekarang ya tertutup dengan duit, tertutup dengan iming-iming. Itu yang jadi masalah. Itu bukan hal yang tabu untuk diomongkan. Wong Nabi aja juga diiming-iming begitu. Kan begitu kan? Gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak sih kalau mau ngomong udah malam juga, memang mulainya juga udah malam. Ya udah sampai di sini aja dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atur nuhun Pak Ustaz. Ya, mohon maaf ya. Ditutup dulu ya Pak Ustadz ya. Iya monggo. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai pada penghujung kajian kita surat Al-Baqarah ayat 37. Semoga Allah meridhoi segala usaha kita. Amin. Semoga Allah melimpahkan hidayahnya berupa irsyad dan taufik ya. Dan semoga juga sesuai dengan sabda Nabi SAW, Allah memudahkan jalan kita ke surga. Dan sesuai dengan hadis Nabi SAW, semoga para malaikat menaungi kita dengan sayapnya. Dan semoga sesuai hadis Nabi SAW, semoga penghuni langit dan bumi memohonkan ampun buat kita semua. Akhir kalam kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Upi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, makasih semuanya ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Siap, ya, salam. Salam warahmatullahi Warahmatullahi Pamit ya. wabarakatuh. Bismillah.